manfaatkan ya, mumpung mungkin banyak sekali instansi yang mungkin saat ini ya belum mengimport data ke dalam aplikasi BKN. Jadi teman-teman siapkan dulu semua berkas-berkasnya dengan baik, sehingga nanti ketika kalian dalam melakukan pengisian data di pendataan non ASN bkn.go.id tidak lagi ada kesulitan dalam mengupload datanya. Oke, yang pertama ya, jadi kita pahami dulu ada alur ya. Jadi ada alur pembuatan akun, yang mana nanti selain alur itu juga ada pengisian data ya. Jadi nanti tentunya dalam pembuatan akun maupun di dalam pengisian data itu tentunya ada berkas-berkas yang harus disiapkan sehingga nanti untuk mempermudah dalam pengisian data tersebut. Nah, kita akan mulai ya, ada berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan ya. Jadi yang pertama ini wajib ya, jadi yang disiapkan adalah KTP terbaru ya. Atau mungkin yang belum memiliki KTP atau artinya KTP-nya mungkin masih dalam proses di Dukcapil, itu nanti bisa menggunakan ya surat keterangan dari Dukcapil ya. Nah, nanti untuk kartu tanda penduduk ya atau KTP, nah nantinya ini nanti akan diupload ya. Jadi untuk KTP nanti silakan di-scan ya. Jadi di-scan dengan ekstensi atau tipe file JPG atau JPEG maksimal 200 KB ya. Nah, KTP ini nanti akan diunggah ya. Jadi KTP ini akan diunggah di dalam pendataan non ASN. Terus yang kedua ini yang pasti ya, itu adalah kartu keluarga atau kartu KK yang terbaru ya. Pastikan mungkin ketika mungkin ada keluarga ataupun yang lainnya ya, pastikan sudah terupdate sehingga nanti ketika dalam pembuatan akun ini tidak terjadi masalah ya. Nah, untuk kartu KK ini tidak diupload ya, tetapi untuk data ya, misalkan nomor KK dan juga ada NIK, itu tentunya digunakan untuk pembuatan akun nantinya. Oke, untuk yang berikutnya itu adalah di poin 3 ya. Di sini swafoto ya, swafoto atau selfie ini bisa kalian siapkan sewaktu-waktu nanti dibutuhkan. Nanti kalian bisa tinggal di-upload saja ya. Untuk swafoto ini sama ya, menggunakan ekstensi JPG atau JPEG dengan maksimal 200 KB ya. Nah, terus untuk swafoto ini seperti biasa ya. Jadi untuk swafoto silahkan kalian selfie ya, swafoto atau selfie seperti biasa. Pastikan wajah kalian terlihat dengan jelas dan tidak blur ya. Terus yang di poin 4 ini ada email ya. Ini pastikan email kalian aktif ya. Jadi email itu nanti dipastikan bahwa kalian bisa login emailnya sehingga nanti ketika ada informasi-informasi yang masuk ya, ataupun mungkin ada notifikasi, ada kekurangan berkas ya, kalian nanti akan ada pemberitahuan di emailnya masing-masing. Pastikan bahwa emailnya adalah email pribadi ya. Jadi bukan email instansi, email orang lain ataupun email yang bukan kalian miliki. Nah, untuk email bisa menggunakan Gmail ataupun bisa menggunakan Yahoo, ini tidak ada masalah ya. Yang penting emailnya aktif dan bisa digunakan untuk login ya. Terus nanti yang berikutnya itu adalah nomor HP ya. Nomor HP ini dipastikan aktif ya. Jadi nomor HP dipastikan aktif karena nanti bisa saja ya. Jadi nanti mungkin ada grup ya, ada komunikasi, mungkin ada kekurangan berkas ataupun mungkin ada data-data yang kurang. Nah, ini biasanya akan dihubungi di nomor HP kalian. Jadi pastikan nomor HP-nya aktif dan tidak gonta-ganti. Terus nantinya ya di dalam pembuatan akun ya, tentunya di dalam pembuatan akun salah satunya tentunya ada biodata NIK ya, NIK nama lengkap sesuaikan dengan KTP ya. Nah, mungkin kalau ada perbedaan dengan ijazah ya, nanti bisa dipastikan mana dulu yang memang benar. Terus yang berikutnya ada tempat lahir, tanggal lahir ya. Berikutnya di sini ada email ya, ada email dan juga ada nomor handphone. Nanti ini untuk proses awal untuk pembuatan akun. Yang berikutnya di sini ada di poin 6 itu ada pas foto ya. Nah, pas foto ini untuk berlatar belakang biru ya, dengan ekstensi atau tipe file JPG atau JPEG dengan maksimal 200 KB. Nah, untuk foto ini nanti dia juga harus diunggah ya. Jadi artinya untuk foto ini nanti juga harus diupload ketika kalian sudah melakukan login atau pembuatan akun. Nah, tentunya bisa untuk yang pertama, jadi untuk pas foto pastikan backgroundnya ini warnanya biru. Nah, untuk bajunya ini putih ya. Bisa menggunakan PDH atau mungkin di sini mungkin kalau yang sudah punya nama ya bisa dikasih untuk nama sehingga nanti di sini jelas memakai tampak muka ya, gambar ya. Jadi tampak mukanya itu sangat jelas. Terus kalau bisa pakai nama dada ya. Nah, terus nanti jangan lupa ini pastikan foto ini yang terbaru ya. Terus yang berikutnya di poin 7 ini ada ijazah ya. Jadi ijazah itu sesuai dengan pendidikan kalian ya. Jadi yang ijazah yang digunakan adalah ijazah pendidikan terakhir.
bisa untuk sarjana ya, atau mungkin S1, atau mungkin kalau pendidikan terakhir misalkan SMK ya, ataupun SMA, tidak masalah ya. Yang penting pendidikan terakhir, atau mungkin pendidikan terakhirnya mungkin SMP ya. Nah itu silahkan disiapkan untuk pengisian data di ijazah. Yang mana nanti untuk ijazah ya, itu nanti juga harus diupload ya dengan ekstensi file, itu adalah PDF. Nah ukurannya adalah 100 KB sampai dengan 1 MB ya. Kalau bisa dipersiapkan sekecil mungkin untuk untuk datanya ya. Pastikan datanya kecil dan terlihat jelas atau tidak blur. Nah data ijazah itu nanti ada beberapa yang diisikan ya. Misalkan dari tingkat pendidikan ya, ada pendidikan terakhir, ada jabatan terakhir, unit kerja terakhir ya, nomor ijazah, ada nama sekolah ya, ada tanggal lulus. Yang berikutnya nanti tentunya di sini nanti akan juga diupload ya, artinya ijazah itu nanti di-scan dan juga diupload di dalam pendataan tenaga honorer atau non ASN. Terus yang poin 8 ini bukti ya, atau kartu ujian tenaga honorer kategori 2. Ini hanya bagi teman-teman honorer kategori 2 ya. Kalau misalkan bukan honorer kategori 2 ya tidak perlu menyiapkan kartu ini, karena kartu ini tidak semua tenaga honor memiliki ya. Terus yang berikutnya adalah SK pengangkatan ya. SK pengangkatan silakan disiapkan ya, mulai dari SK awal ya, misalkan diangkat mulai tahun 2013 misalkan ya, disiapkan 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 semuanya ya. Jadi artinya SK pengangkatan siapkan semuanya dalam bentuk file maupun HUD, sehingga nanti ketika ada pengisian yang diperlukan kalian sudah tidak kebingungan lagi. Nah, misalkan di sini dari 2013 sampai dengan 2022 ya, ini silahkan disiapkan ya. Jadi filenya secara runtut ya, silahkan di-scan, atau mungkin nanti ada kehilangan file, kalian bisa koordinasi dengan sekolah ataupun dengan dinas terkait ya. Terus yang di poin 10, lah ini adalah bukti pembayaran gaji ya, atau honor atau APBD. Tentu ini untuk misalkan kita kasih contoh di sini ada honorarium ya. Jadi untuk honorarium ini misalkan di Provinsi Jawa Timur itu ada honorarium ya untuk GTT dan PTT, yang mana sumber gajinya ini dari APBD ya. Nah ini tentunya juga disiapkan karena nanti untuk bukti pembayaran gaji atau honor ini nanti akan diupload ya. Jadi nanti di sini ada namanya ada bukti pembayaran ya. Jadi bukti pembayaran itu nanti yang diupload itu adalah tentunya sumber gaji yang berasal dari APBD maupun dari APBN. Nah tentunya sebelumnya ada nomor SK, ada tanggal SK ya, ada tanggal awal kerja, ada tanggal akhir kerja, jabatan dan seterusnya. Maka ada namanya data SK pengangkatan ya, seperti yang sudah kita jelaskan di sini tadi. Jadi selain SK pengangkatan yang disiapkan adalah sumber bukti pembayaran gaji ya. Nah tentunya untuk bukti pembayaran gaji seperti yang sudah kita jelaskan itu adalah menggunakan honor APBD atau mungkin APBN. Nah, untuk honor APBD ya, tentunya kalau misalkan di Provinsi Jawa Timur ya, di sini ada honorarium pegawai tidak tetap, yang mana di dalamnya memang untuk teman-teman ya itu mendapatkan honor 900.000. Ini berasal dari berasal dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk APBD ya. Nah, ini tentunya untuk bukti honornya seperti yang sudah ini tadi. Jadi nanti yang diupload itu adalah ini, ada bukti pembayaran honor atau gaji APBD. Nah, terus yang terakhir ya, jadi sini untuk kemarin sudah kita bahas ya, ada kode rekening 5.1, 5.2 maupun di 5.3. Nah, berikutnya adalah bukti pembayaran gaji atau honor. Ini kalau misalkan dari APBN atau dari BOS ya, karena seperti di informasi persyaratan ya, bahwa selain APBD itu juga bisa honor dari APBN atau dari BOS. Ini juga disiapkan. Bukti fisiknya silahkan di-scan, nanti di-upload di pendataan ASN. Terus mungkin ada persiapan data-data lain yang perlu kalian siapkan ya. Nah, itu mulai dari NIK ya, nama lengkap tanpa gelar. Ini nomor peserta tenaga honorer kategori 2 juga punya tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin ya, pendidikan, nomor ijazah, tanggal lulus sekolah atau universitas. Berikutnya adalah file dokumen ijazah ya. Bukti lulus pendidikan terakhir yang dimiliki saat ini ya. Jadi saat ini, bukan saat kalian diangkat tapi saat ini. Ada nomor SK pada pembayaran APBD atau APBN, tanggal SK, tanggal mulai kerja ya berdasarkan SK, tanggal akhir berdasarkan SK, pendidikan berdasarkan SK, jabatan pada pembayaran APBN atau APBD, konversi jabatan ASN, unit kerja pada saat pembayaran APBN atau APBD, jabatan penandatangan SK, jenis jabatan penandatangan SK, ada file dokumen SK, file bukti pembayaran honorium APBD atau APBN. Ini juga harus disiapkan semuanya sehingga nanti di dalam pendataan kalian tidak ada kesulitan.
Terus yang terakhir jangan lupa ya, di sini ada beberapa persyaratan mungkin yang teman-teman sudah pahami semua ya, bahwa untuk pendataan ini ada beberapa poin ya untuk pendataan. Ya, mulai dari honorarium harus mendapatkan dari APBN atau BPD, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Telah bekerja ya minimal 1 tahun dan berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021. Itu teman-teman ya, jadi untuk 10 berkas atau data di dalam pendataan tenaga honorer.